atas sana ya. Dengan adanya Varsha ini akan jadi makanan untuk seorang Link. Harusnya. Ini makanan enak, empuk, lezat, dan bergizi. Tapi tergantung mau diambil sekarang atau tidak. Ya, ada Link, Hayabusa juga masih available sejauh ini. Dan bisa main tabrak ternyata. Dan terpantau ada Grok yang masih bisa menjadi salah satu flex pick bersama dengan Hayabusa kembali ditampilkan oleh Onyx Esports. Perform dari Kairi yang sama sekali tidak mengecewakan di game yang pertama. Hayabusa dia dengan timing yang memang sangat-sangat tepat sekali. Tidak terlalu membuang waktu untuk opening team fight. Gue memperhatikan Hayabusa dia dari zaman dia di Onyx PH. Itu Hayabusanya itu nggak sekolah memang. Tapi mungkin ya, nggak tahu ini feeling aku atau memang. Dan ini dia, selamat datang Bapak Sandiaga Uno yang terhormat. Yap, selaku Menteri Pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Iya, di M4 World Championship ya. Iya, terima kasih Natalia Bapak Sandiaga Uno. Iya, sudah mampir. Dan mampir. Gak tahu kenapa, aku melihat Kairi dulu tuh sebenarnya lebih kencang banget mainnya, lebih ngebut banget permainan Hayabusanya. Setuju sih, itu Tapi tahun kemarin ya. Iya, tapi kayaknya sekarang tuh lebih on point aja. Dan Natalia seperti yang sudah dibicarakan, mereka akan mengeluarkan the best draft yang mereka miliki. Nah, ini waktunya sih. The last chance yang mereka miliki untuk membawa ke game yang selanjutnya. Karena kalau tidak mereka akan langsung longsor. Setuju. Mereka langsung turun ke bawah. Mereka tidak ada lagi kesempatan untuk bertahan di upper bracket shot. Ini ya, lihat komposisi draft dari Falcon. Keluarga Onyx mereka harus berhati-hati semisal ada kemunculan dari fighter-fighter seperti Martis ya, ke tangan Falcon sendiri. Kak Dinda. Ada Lapo juga masih ada. Grok Boots. Ya benar, Grok Boots. Bisa Rafaela. Iya, Keyboy. Itu masih kebuka banget loh Rafaela. Betul. Banyak sih hero yang memang bisa membuka Natalia ya sekarang. Atau bahkan bisa ada satu hero yang mungkin underrated dan bahkan tidak digunakan di meta sekarang. Hylos. Wow. Betul, Hylos sebenarnya ada perubahan juga kan dari skillnya dia gitu. Ya. Yang memang membuat lawannya ini full bisa menjadi patah pergerakannya. Bisa mengcover, mendeteksi. Benar, tapi kalau untuk posisi dari Hylos yang berhadapan dengan drafting, misal dari draft seperti Falcon sekarang, dia agak berat karena ada glue di sana. Ya. Glue-nya sih yang menjadi PR, dan glue-nya harus bisa dikembangkan cepat. Berarti kalau misalnya mau main seperti ini, bisa kiri Fredrin drop di depan untuk bermain. Sudah ditutup, baru dibilang. Tapi ternyata sudah ditutup Rafaelanya. Langsung. Untuk Keyboy nggak mau. Nggak apa-apa, kalau menurut aku nggak apa-apa. Kenapa? Karena Keyboy masih tetap akan bisa bermain dengan bermain dengan Groknya. Sedangkan Fredrin akan bermain di sisi samping. Sans akan balik lagi dengan Lilianya. Oke, nggak ada Lunox juga. Dan itu, kenapa? Karena mereka akan punya daya dobrak untuk inisiator tetap di arah Keyboy. Fredrin akan menjadi sebuah frontliner dan balik lagi Sans menjadi deal damage di garis depan. Membuat distraksi yang banyak untuk seorang Naomi. Dia mau numbangi siapa? Hayabusa, Wanwan, atau Lilia? Benar. Akan menjadi distraction untuk seorang Naominya. Naominya dibuat bingung. Naominya akan dibuat bingung. Salah satu mungkin top counter lah ya buat One sendiri retail. Di early game. Heavy cross pro-nya juga dengan Force of the Queen-nya yang dia ngaung langsung kena area semuanya. Yep. Ini dengan adanya yang kayak begini ya, Hayabusanya kalau menurut gua harus berbeda dengan game yang pertama tadi. Harus jauh lebih aktif lagi. Benar. Minimal selain menghilangkan dari irritail, ini juga menanggulangi Varsha. Varsha pasti bakal langsung melakukan terus-terusan nih. Mungkin lebih ke arah Hayabusa yang buka ya nanti ya. Iya, karena Varsha juga ini udah siap banget nih, udah ready banget nih untuk ngebabat abis. Lilia, pasti dia akan pakai Lilia. Martis? Dan Matilda, aku kira dia akan pakai ke arah Grok Initiator. Tapi Matilda bisa buat open map juga. Soul Bloom-nya dia ini bisa ngedetect kehadiran dari Natalia. Iya, berarti dia lebih mengamankan itu ya. Karena aku kira dia akan main fokus ke arah Varsha. Mungkin yang ditakutkan oleh Keyboy akan ada Varsha Purify. Yang mungkin akan permainannya bisa mempatahkan pergerakan dari seorang Groknya. Last pick Martis. Udah kelihatan banget sih Martis. Tapi kok kenapa coachnya kayak kaget gitu. Kayak salah pencet. Iya. Apa? Iya nggak Tadi sih? ekspresinya sampai gitu. Ekspresinya kayak wadawaga digawak, wow. Oke. Bukan ekspresi yang emang sengaja untuk mendapatkan satu buah Martis. Ada apa ya? Bener nggak? Ada apa ya Om Mawar? Pertanyaan itu.
Nanti kita cari tahu. Nanti kita harus cari tahu bersama-sama. Karena Martis juga bisa untuk nabrak ya. Secara komposisi, Falcon mereka pengen untuk bisa menangin secara objektifnya karena setiap kali misalnya ada Mortal Coil yang dilakukan di dekat dengan turtle-nya, dia bakal immune. Dan untuk mencet retirnya lebih gampang. Jadi secara damage-nya masuk, kembali ngasih retribution. Wow. Draft pick terakhir yang Wah. bisa dimanfaatkan oleh seorang tim Falcon. Apakah mampu menumbangkan Onyx Esports yang hanya membutuhkan satu buah kemenangan untuk mengamankan upper bracket dan melaju ke babak selanjutnya. So, ini dia M4 World Championship. Onyx Esports harus mendapatkan satu game lagi atas tim Falcon. Oke. Kesempatan terbuka lebar untuk Onyx bisa langsung menutup match yang pertama. Mereka melaju ke bracket selanjutnya. The Suns seperti biasa di bagian tengah langsung mendapatkan serangan yang langsung diberikan oleh Naomi, tapi Naomi masuk ke dalam rumputan di mana di situ sudah ada Kibo yang memang ngecamp. Udah ada pergerakan dari Kairi, tapi Phantom Shuriken-nya masih belum kena. Masih mau dikejar sama Kairi, tapi Kairi gak punya Kotshido. Kali ini cukup berbahaya. First blood akan ditahan dari seorang Kairi. Dan first blood didapatkan oleh tim Falcon by Infinix karena udah tidak ada lagi Kotshido untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya dia hanya kehilangan orange buff, tapi purple buff akan coba diinvasi oleh pemain dari tim Falcon. Ini berbahaya untuk tim Onyx, Boots bahkan sampai harus turun ke bawah. Dan berhasil mendapatkan satu buah retribution yang sangat baik walaupun harus mengorbankan Keyboy. It's okay, no problem. Masih dapat loh. Tapi di bawah Suns coba lihat lagi sweeping loh. Mencari siapa yang mengendap-endap di dalam area pertahanan mereka. Itu namanya adalah kerugian gambling yang dilakukan oleh seorang Onyx. Kenapa? Niatnya untuk mendapatkan seorang Naomi, tapi malah mereka harus kehilangan satu buah first blood. Ya, dan ini dia mungkin kehadiran dari Ken dengan Martis yang dibawakan ya. Mereka bisa main tabrak dan nyaman banget kalau ngeliatnya permainan dari Falcon sekarang. Betul. Invasi masuk ke dalam jungle milik Onyx. Mereka seakan-akan udah biasa banget dengan skenario seperti ini. Dan ini yang mereka mereka butuhkan. Yes. Ketika di game yang pertama juga mereka bermain seperti ini. Iya. Tapi mereka gak dapatkan gameplay seperti ini di game yang The pertama. best draft yang mereka miliki karena ini adalah andalan mereka dengan Naomi dan tentunya top game by UBS Gold telah terlihat. Tapi kerugian yang sangat fatal dimiliki oleh tim Onyx Esports dengan ada Kairi masih level 3. Pertanyaannya sekarang adalah kalau Ken terlambat untuk memulai ke arah Turtle, ini akan menjadi satu buah team fight yang mungkin cukup adil nantinya Pak Pulung. Yap. Nih, sekarang Suns sudah level 4, Kairi udah menyentuh di angka level 40 walaupun masih kalah satu level ya. Tapi coba lihat, Suns bisa aja balik dengan satu Black Source yang dimiliki, tapi dia masuk ke dalam satu area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon dan Turtles Land udah berhasil diamankan by UBS. Oh my god. Permainan yang dipegang Falcon di early game sampai menit yang ketiga adalah permainan yang sangat-sangat baik ketimbang game yang kedua dan berbeda sekali. Invasi yang dilakukan Glue bersama dengan Martis tidak ada henti-hentinya. Membuat seorang Boots juga tidak bisa masuk ke dalam. Satu buah shadow kill menancap ke arah seorang Naomi. Tapi masih bisa selamat dan Justin langsung coba follow up ke arah battle lane. Membuat distraksi dan bahkan informasi telah diberikan cewek. Tidak bisa terbang karena terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Justin 40. Oke, cewek. Masih butuh waktu. Wait, itu epic transfer dikeluarin tuh. Oke, cewek darahnya udah gak penuh lagi, hanya saja untuk kali ini sedikit. Hanya tersisa seperempat flicker terlihat. Suns pun datang untuk memberikan coveran. Alright, Kairi, silentnya pas banget ketika Kotshido-nya ke depan. Karena kalau tidak itu pasti bisa ditumbangkan dengan instan karena execute Naomi-nya available. Yep. Masih ada Justin dan udah pasti Kairi kali ini akan benar-benar sulit banget untuk bertahan hidup dan execute Ezreal. Baru saja aku bilang execute-nya masih available, belum di-taken dan berhasil didapatkan oleh seorang Naomi. Ini Kiboy. Oke, Kiboy terperangkap dan Naomi mengambil perannya kembali. 4 hero di bawah loh, Pak. Di bawah menit 5 dapetin satu buah turret itu adalah kerugian yang mahal untuk sebuah god laner. Ya, dan jangan lupa ini ada Irithel. Irithel yang kita tahu secara early game, base damage-nya tidak terlalu besar. Tapi dia dapetin advantage dengan memiliki item lebih dibandingkan dengan 1-1. Jauh. Yes. 3.000 gold menit 4. Ini kalau 4.000 gold, 1.000 gold per 1 menit itu bukan hal yang baik. Dan membuat Kairi harus menuju ke arah late game sekali. Hero Hayabusa
yang memang sebenarnya adalah waktunya di late game. Tapi kalau dia mendapatkan keuntungan lebih, dia bisa menuju di arah early. Tapi lihat Justin, bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan bahkan berhasil mendapatkan satu shadow kill terhadap seorang Justin. Keputusan yang tepat untuk menahan quad shadow-nya untuk tidak mundur ke arah belakang. Dan Keyboy akan memberikan jiwa dan raga. Heavy crossbow-nya terlalu sakit. Bahkan cewek yang mungkin di game yang kedua kita lihat hit move-nya berada di laningnya kali ini. Cewek sampai harus turun gunung untuk membantu pergerakan para pemain tim Onyx. What up? From mencoba maksa Tipan, tapi lihat shadow kill. Lagi-lagi from Kairi mendapatkan satu point kill dan Keyboy nggak bisa diselamatkan Babolo. Oke, ini coba lihat Naomi pun mengendap-endap loh, tapi Wah. Yellow Flash masih sangat sulit untuk ditumbangkan. Bahkan sakit banget, Ken-nya merajalela loh. Benar-benar merajalela Omawa di game kali ini. Ya, ada di Smith yang memang sudah dipersiapkan tadi oleh Ken untuk mengembangkan dua pemain sekaligus. Dan Falcon, mereka setelah memang mereka kalah team fight. Oke, Kairi, one last hit. Tapi Naomi still survive di depan sana bersama dengan satu buah turtle yang diamankan Ken by UBS Gold dengan tanpa ada kontes sama sekali. Wow, one pixel HP berhasil untuk selamat tadi. Dan ya Falcon mereka mau gak mau harus bisa di ganking. Harus bisa di pick up pemain mereka. Entah itu di master mereka atau bahkan dari jungler mereka sendiri. Melihat permainan dari tim Falcon yang udah mulai terkejar goldnya, aku nggak tahu kenapa. Falcon agak mengendorkan permainan loh. Padahal dia tadi untung 3.000. Sekarang dia udah dimulai kejar di 2.400. Dan ini bisa cukup berbahaya kalau mereka tetap mengendorkan permainan seperti ini. Ya. Karena one-one-nya ini akan bersinar pada saatnya nanti. Yap. Ya, menurut gue dari Ken di sini dia butuh bermain sedikit lebih agresif lagi, dalam artian dia farmingnya di jungle military Onyx sendiri. Betul, atau enggak Naomi sama Justin ikutin Jalan tempel bareng, Ken-nya. bener. Jalan bareng, coba untuk pick off 1 atau 2. Keyboy misalnya yang bakal ditargetkan oleh pemain-pemain dari Falcon. Karena selama mereka lagi menunggu untuk Ken juga, ini Ken dia jalan kaki karena dia bukan Martis yang punya flicker. Betul sekali. Dan di arah top lane akan coba dipaksa mendapatkan satu buah turret. Keputusan yang sangat tepat dari tim Falcon. Memaksa Purple, memaksa turret. Dan itu yang mereka harus lakukan sekarang. Tapi lihat team fight akan terjadi di arah top lane. Keyboy nggak bisa menyelamatkan cewek. Heavy crossbow terlalu sakit bersama dengan Decimate membuat 2 point kill atas tim Onyx Esports. Onyx Esports kali ini nggak bisa bertahan lagi di arah top lane. Dan bahkan Kairi, dia harus turun ke arah bottom lane tanpa ada orange buff. Tanpa harus ada gold buff sekalipun yang harus tercolong oleh seorang Yellow Flash. Oh. Surprise attack Kairi. Tapi untungnya Naomi nggak memfollow up itu. Ya. Tapi dengan adanya Kairi yang terlihat tadi quad shadow-nya dikeluarkan lagi dan dia balik ke sini, bisa aja Naomi akan melakukan sebuah push balikan. Namun di bagian tengah udah ada lagi satu pergerakan, weakness poinnya sisa 1. One udah siap, ready for flying, and langsung aja bisa memberikan damage yang mematikan. Shutdown yang didapatkan oleh seorang Kairi berhasil membuat para pemain dari tim Falcon mereka harus berkumpul untuk mempertahankan turtle yang mungkin belum bisa didapatkan mereka sekarang. Dan Ken akan kembali lagi ke lane of down. Ken sudah berada di posisi yang siap untuk mendapatkan lot yang berikutnya. Karena keuntungan 2.000 ini masih tetap untung, tapi tidak semaksimal tadi. Betul, keunggulan yang harusnya bisa jauh sebenarnya ya. Tapi memang untuk gagal melakukan eksekusi ini membuat Falcon mereka agak tertahan kali ini. Memang mereka punya garda depan, mereka punya glue-nya, tapi glue di sini bisa menjadi akses untuk dipecahkannya weakness point. Dan waktu glue-nya tumbang terkena crossbow tank, bisa saja pindah ke teman-teman yang lain juga. Jadi PR buat Zipex sekarang adalah bagaimana cara untuk bisa melakukan eksekusi ke Sans dan ke cewek dengan cepat. Oh, crossbow tank terbuka dan shadow kill ke arah belakang berhasil mendapatkan satu. Kairi mencoba untuk menutup seorang Justin tapi Paul with Blackout. What done? Berhasil mendapatkan Justin hilang di tengah sana dan membuat Onyx berkesempatan mendapatkan loot yang pertama kali ini. Ini dia, Lord pun berhasil diambil lewat satu setup yang sangat baik. Tapi ada Yellow Flash masih siap untuk memberikan gangguan. Kairi sendirian. Mereka pun harus waspada dan juga berhati-hati dengan kehadiran dari Naomi yang perlahan bisa aja masuk dan juga memberikan serangan mendadak. God laner farming, God laner zoning out. Lihat clue-nya, di zoning out oleh seorang cewek dan bahkan Purple buff.
hampir saja didapatkan oleh seorang tim Onyx. Tapi it's okay, udah cuan banget, udah maksimal yang mereka bisa lakukan dari under kondisi. Dan mereka mengejar 3.000 gold ketertinggalan di menit yang keempat tadi. Benar, reset semuanya. Sekarang goldnya sudah sangat-sangat berimbang sekali. Bahkan keuntungan untuk Onyx yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Lord yang pertama. Ya, tinggal seberapa besar nanti impact dari Lord ini. Dan apalagi dari groknya full attack item BOD sebentar lagi diselesaikan oleh dia. Heptasis. Permasalahannya adalah Ken nggak boleh terlalu depan untuk ketiga kalinya. Dia udah 2 kali. Dia harus punya follow up juga ya dari bagian belakang. Dia niatnya mancing atau apa ya Pung ya? Tapi dia ngebuka crossbow of tank. Nah, itu 2 dia. kali loh. Tapi ya memang sih hero-hero yang dipakai sama Falcon ini punya potensi untuk ngebuka weakness point cepat banget. Ada Martis, terus juga masih ada Glue. Ya. Nah ini dia nih, faktornya pasti untuk Falcon adalah mereka harus berhati-hati banget. Karena mereka butuh Ken untuk ada di garis depan ngasih decimate-nya dia. Ya. Ini bahkan untuk One sendiri kayaknya udah bukan menjadi pilihan utama lagi ya. Bagi Naomi itu sendiri, WON udah ada. Hanya akan memberikan positioning-nya aja gitu loh. Yep. Lebih baik dia akan berpindah tempat ke hero yang lain. Ataupun nge-trigger lagi ke arah Black Shoes yang dimiliki oleh Sun. Semuanya bisa dilakukan oleh Naomi. Tapi kita lihat lagi seperti apa Parsha yang dimiliki oleh Falcon. Harus dalam positioning yang jauh lebih baik. Oh, Shadow Kill! Dan Mega Kill berhasil didapatkan. Di arah top lane mereka masih bergerak dengan sangat bebas. Suns masih punya satu buah Black Shoes yang akan coba menggetarkan backline dari tim Falcon. Lord masih bergerak bebas. Boots sudah memiliki flicker di arah top lane. Para pemain dari tim Falcon mereka harus berada di arah base. Dan Kairi berada di posisi yang berbeda. Kairi jangan sampai terpick off karena Kairi masih bisa di pick off oleh Naomi dengan solo pick off-nya. Dan ketika Kairi di pick off dengan posisi seperti ini bukan keputusan yang sangat baik untuk tim Onyx Esports. Ternyata akan dibalikkan kembali keadaannya. Malah Naomi yang akan coba dikejar habis-habisan langsung Kairi. Where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan Naomi ditumbangkan di arah River. Hancur sudah Naomi, gak bisa melakukan banyak hal apabila Onyx berhasil menguasai sampai dengan tepat berada di depan 3 best talent ini. Naomi bisa jadi useless Om. Yes. Oke, Naomi useless. Tapi lihat Hayabusa Kairi mencoba untuk memancing ke arah backline. Cewek terlalu depan. Bahkan sampai harus diretribusi oleh seorang Ken supaya bisa mundur ke arah belakang. Dan ini tidak akan terjadi perang. Kenapa? Karena Onyx akan bermain dengan objektif dengan Lord yang berikutnya, Bang Wawa. Ya ini perhitungan yang sangat matang dari Onyx tadi. Ketika mereka melakukan push seperti itu juga mereka sudah mempersiapkan untuk melakukan setup di bagian dari Lord. Jadi tugas untuk Falcon, mereka bakal berat banget karena Naomi sekarang efek dia sudah mulai tumpul kali ini. Sudah mulai fall off karena bisa ditahan dengan item-item defense milik Onyx. Dan Lord sudah spawn by UBS Gold dan ini dia Lord yang kedua, Lord yang memiliki charge nantinya. Ya, Lord yang bisa luncat di arah top lane harusnya. Dan cewek kali ini dia tidak terlalu takut dengan kesendirian dengan Win of Nature-nya. Tapi malah tim Falcon ini dia. Ini dia identitas Falcon yang sesungguhnya dengan under kondisi yang dia miliki. Dia tidak ada gentar-gentarnya untuk melakukan kontes. Dengan semua push yang belum dicek, bahkan Shadow Kill ke arah belakang. Si penguatan! Push! Again! Berhasil menutup ke arah backline. Berhasil mendapatkan 2. San. Dan ini bencana untuk tim Falcon. Cewek belum bersinar. Dan bahkan Yellow Flash membuka Ready to take off. Ready to take off. Double kill. Nge-pot triple kill. Tersisa seorang Ken. Dan ini bencana. Falcon tersisa Ken. Dan Onyx Esports bakal one strike push. Fokus ke arah base-nya. Menumpahkan Falcon. Dan memantapkan diri. Berada di upper bracket. Onyx Esports take the game untuk Indonesia. Indonesia berhasil memantapkan satu posisi lagi menuju ke bracket selanjutnya lewat Onyx Esports. Upper bracket masih dipegang oleh Onyx Esports. Berhasil menurunkan Falcon ke lower bracket dengan kemenangan maksimal 3.0 dengan best draft dari Falcon dan bahkan under kondisi di early game. Onyx Esports mereka tetap bisa membalikan keadaan. Ya dengan boots play juga tadi yang luar biasa. 2